Salah satu calon Dewan Komisioner OJK, Geger N. Maulana yang juga merupakan Komite Investasi Subholding PT Pertamina International Shipping mengungkapkan dibutuhkan transparansi manajer investasi untuk mencegah praktik-praktik penipuan dan juga korupsi di industri jasa keuangan. Menurut Komite Investasi Subholding PT Pertamina International Shipping ini rendahnya literasi keuangan dan investasi masyarakat juga memperbesar potensi penipuan berkedok investasi hingga praktik korupsi. Selain transparansi, integritas pemimpin perusahaan juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan. Namun, Geger juga menekankan yang paling utama dalam penyelesaian masalah ini adalah pengawasan otoritas yang kuat dan menurut Geger program OJK saat ini sudah cukup baik, hanya saja butuh penajaman di beberapa bagian. Ditingkatkan. Saat ini transparansi sudah cukup baik. Ketua Asosiasi Manajer Investasi juga sudah mengatakan bahwa transparansinya atas beberapa manajer investasi yang top 10 itu memang sudah mendeklar beberapa produk-produk asuransinya, produk-produk dari manajer investasinya. Namun demikian, para investor ini pemahamannya belum merata. Sehingga pengalaman kami pada waktu di life insurance juga kami harus datang ke daerah-daerah bertemu langsung tatap muka dan menjelaskan apa beberapa istilah-istilah yang disebutkan di dalam transparansi ketentuan-ketentuan OJK. Contoh adalah fund fact sheet misalkan. Itu memang istilahnya masih terlalu asing gitu ya. Ada beberapa investor daerah yang tidak paham dan itu harus dijelaskan. Sehingga memang edukasi kemudian penguatan literasi keuangan ini harus tetap dikembangkan. Memang transparansi sangat penting, tetapi edukasi, pemahaman kepada para investor juga harus terus dilakukan. Korupsi yang terjadi di perusahaan asuransi yang sudah terblow up ini kan lebih banyak produk-produk yang digunakannya itu menggunakan pasar modal ya, produk-produk pasar modal. Sehingga memang pengawasannya ke depan harus terus ditingkatkan. Korupsi yang pernah terjadi di perbankan itu kan paling tinggi cuma 1-2 triliun saja ya. Itu juga sudah heboh waktu tahun 2022-2023 ya. Kemudian di asuransi saya juga pernah mengalami ada beberapa manipulasi di produk-produk asuransi dengan mengkaitkannya dengan produk perbankan itu juga paling puluhan miliar. Tetapi di pasar modal ini kan sampai puluhan triliun ya, itu juga cukup mengagetkan. Ini pasti ada yang suatu kelemahan yang harus terus diperkuat. Sehingga penguatan internal kontrol di perusahaan, baik itu di pasar modal, maupun di asuransi, maupun di perbankan itu terus harus ditingkatkan, terutama pengawasan aktif dan pasif oleh para komisaris-komisarisnya ya, dan juga memang bentuk kebijakan pengawasan dari OJK-nya itu sendiri harus terus diperkuat.